Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Mas Aryo. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya agar kita bisa terus belajar bersama melalui channel ini. Terima kasih untuk yang sudah klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau kita upload video terbaru ya. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang kadang bikin pusing para pemilik warung. Apa itu? Utang. Ya, utang ini kadang bikin pusing pemilik warung. Makanya saya bikin video ini khusus untuk teman-teman yang baru mau mulai buka warung ya. Ini tips untuk teman-teman yang baru mau mulai. Kalau yang sudah eksis mungkin sudah berpengalaman, sudah tahu. Nah, hal yang perlu disiapkan ketika mau buka warung selain tempat, barang itu ya, modal, dana, itu adalah mental. Mental kita ya salah satunya untuk menghadapi para penghutang ini. Ini cukup merepotkan loh teman-teman. Bener ini. Nah, jadi saran saya lebih baik hindari urusan utang piutang dengan pembeli daripada repot kemudian, apalagi kalau warungnya baru buka. Nah, kemarin beberapa waktu lalu saya lempar pertanyaan di grup Facebook. Mungkin teman-teman ada yang sudah menyimak, barang apa yang paling sering dihutang. Itu jawabannya macam-macam teman-teman. Tapi paling tidak yang urutan teratas itu nomor 1 adalah rokok. Itu. Di sini tetangga saya, di warung tetangga itu pernah saya lihat sendiri, datang beli rokok ngeteng, eceran ya, beli 1, pinjam korek, dinyalain di situ, terus baru bilang, oh ini bayarnya nanti ya, lah kan repot, padahal udah dinyalain. Itu. Kemudian posisi kedua itu diduduki oleh pulsa. Sekarang jualan pulsa kan mudah teman-teman, jadi biasanya warung juga jualan pulsa. Nah, ini juga kacau ini, labanya 1.000 dihutang kan repot. Sekarang pulsa 50.000, labanya itu paling 1.000 dihutang, kan nggak masuk akal gitu. Belum lagi nanti ada token listrik ya, pulsa untuk listrik itu juga sama, labanya paling kalau pulsa seperti itu Rp1.000 lah, keluar nominal 50.000, kadang 100.000, 20.000, itu dibawa pergi orang istilahnya gitu ya, dihutang entah kapan bayar. Karena kadang orang hutang itu kan kalau ditagih kan nggak mesti bersikap baik ya, kadang ada yang jengkel, diingatkan kalau punya utang malah jengkel, apalagi ditagih malah marah. Padahal kita jualan pulsa labanya paling 1.000, modalnya 100.000, 200.000, 300.000, itu modal semua, labanya nggak ada, hampir dikatakan gitu. Tapi ketika itu kita berikan keringanan berupa pinjaman atau utang, mereka malah menyepelekan. Jadi untuk teman-teman yang baru mau buka usaha warung terutama, kalau boleh saya sarankan, ini saran pribadi, hindari dulu mengawali dengan berjualan rokok dan pulsa. Itu nanti-nanti aja gitu. Jangan menarik pelanggan dengan rokok terutama, karena yang datang ya kemungkinan besar yang tertarik ya biasanya yang seperti itu. Jadi mungkin bisa warung sembako secara umum dulu, atau mungkin ya kalau yang saya amati jarang dihutang, itu paling jarang dihutang itu justru jajanan anak-anak. Itu bisa diawali dari situ. Saya belum pernah menemui anak-anak itu jajan hutang, itu belum pernah kalau di sini loh. Saya sendiri kurang tahu kalau tempat lain. Tapi yang hutang biasanya justru orang tuanya gitu ya. Sembako juga kadang ya ada di grup Facebook. Kemarin juga ada yang menjawab sering dihutang sembako. Sembako itu banyak lah, ada beras, minyak, garam, gula, kopi, teh dan sebagainya ya, barang-barang seperti itu, barang-barang kebutuhan gitu ya. Tapi kalau anaknya jajan malah nggak pernah utang. Jadi mungkin teman-teman bisa awali dengan berjualan jajanan anak-anak kalau kiranya banyak anak-anak di daerah tempat teman-teman. Atau kalau seperti yang saya lakukan adalah berkomitmen. Sejak awal saya buka usaha ini, saya tidak pernah memberikan hutang kepada para pembeli. Jadi
prinsipnya mumpung masih baru buka, saya imagekan bahwa di sini citranya itu tidak boleh utang apapun kondisinya gitu, atau modus-modus yang lain, misalnya belanja kurang, kadang belanja habisnya 50.000 bawa uang hanya 30.000 ya. Kalau yang terjadi seperti itu ya mohon maaf, belanjanya yang harus dikurangi gitu. Kita nggak bisa kurangannya bayar besok atau kapan, karena harus berputar, uang ini harus berputar, labanya nggak banyak, kita jualan kan laba nggak banyak, lebih banyak yang diutang orang daripada labanya. Jadi ya resikonya tentu saja nanti kita akan dicap pelit, itu pasti, itu diterima saja. Kalau memang kita mau usahanya jalan, tidak mau terlibat utang piutang, itu resikonya memang dicap pelit, itu harus kita terima. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak mau dicap pelit, kita ya harus istilahnya berbesar hati. Kadang ada orang belanja kurang atau bahkan belanja bayarnya besok, semua totalnya nggak ada yang dibayar, bayarnya besok, itu kita harus berbesar hati dengan resiko yang tentu saja usaha kita mungkin akan terganggu, terutama pada keuangannya gitu ya. Kadang kita sendiri sebagai pemilik usaha ambil barang di tempat kita sendiri itu aja bayar ya kan, kita nggak berani utang di warung kita sendiri karena takut keuangan warung nanti terganggu, karena itu juga sumber nafkah kita. Nah kalau orang lain dengan mudahnya gitu ya, datang bayar kurang, hutang, besok ketemu jawabnya besok, ketemu jawabnya besok. Misal hutang mungkin hanya 2.000 atau 5.000, itu kan kita nagih berkali-kali kan malu ya, atau bahkan sungkan. Tapi yang ditagih ya biasa-biasa aja santai aja, kita yang nagih yang malu. Tapi kalau dibiarkan nggak ditagih ya itu hak kita juga sebenarnya, dan juga laba kita ya malah nggak ada sebesar itu gitu kan. Laba jualan warung itu kan 1.000, 2.000, bahkan 500 rupiah ya, kita ngumpulin dari receh-receh itu untuk kebutuhan kehidupan kita. Jadi itu dia, perlu dipahami bahwa lebih baik menghindari urusan hutang piutang. Kalau memungkinkan, misal di daerah teman-teman itu perkampungan atau perumahan atau pemukiman padat penduduk yang sosialnya cukup tinggi, jadi tidak bisa kalau kita menolak tetangga hutang, itu sangat-sangat tidak bisa ya kalau lingkungan yang sosialnya tinggi. Maka kalau saran saya, diusahakan untuk pindah lokasi, di lokasi yang memang memungkinkan untuk perdagangan kayak gitu, misal di pasar atau di dekat pasar, atau lebih keluar ke pinggir jalan, tidak terlalu ke dalam, mungkin sewa tempat dan sebagainya, atau di daerah yang bukan lingkungan kita. Jadi kalau kita misal menolak ada orang hutang ya tidak terlalu sungkan, toh juga kita harus menyampaikan itu dengan baik-baik. Intinya mengedukasi, memberikan pengertian dan pemahaman kepada pembeli atau konsumen yang mau berhutang ini bahwa ya ini sumber nafkah kita gitu. Kalau kita beri pinjaman, kita beri hutang kepada orang, nanti orang lain juga hutang. Nah semakin banyak yang hutang, kita keuangannya menjadi kacau gitu ya. Ya jadi seperti itu teman-teman, saran dari saya. Yang pertama, kalau teman-teman baru mau buka usaha, pertama hindari jualan seperti rokok dan pulsa. Kemudian itu nanti bisa setelah warung jalan itu gampang lah bisa gitu. Kemudian berikutnya hindari urusan hutang piutang gitu dengan alasan apapun. Kalau tidak memungkinkan lokasinya, teman-teman bisa berpindah ke lokasi yang lebih nyaman, lebih baik dalam hal berdagang, seperti itu. Nah teman-teman, itu dia video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.